Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan solehah? Berjumpa lagi di hari Jumat ini dengan Bu Pinkan yang akan membawakan cerita tentang kisah tarikh Nabi Musa. Cerita Nabi Musa pekan lalu sudah sampai mana? Ada yang ingat atau tidak ya? Ceritanya tentang Musa mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kalau tongkatnya berubah menjadi ular ya. Sekarang Bu Pinkan lanjutkan lagi ceritanya ya. Pada akhirnya Musa dan saudaranya menemui Fir'aun. Lalu Fir'aun berkata, "Siapa Tuhanmu Musa?" kata Fir'aun. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang ada antara keduanya jika engkau mempercayainya." Jadi Nabi Musa itu berkata kalau Tuhannya dia itu bukan Fir'aun. Sedangkan Fir'aun itu ingin dirinya dianggap oleh Tuhan. Akhirnya Musa tongkatnya berubah lagi menjadi ular ketika dilempar. Lalu ketika tongkatnya dimasukkan ke ketiaknya muncul cahaya putih. Ya, ketika itu Fir'aun takut sebenarnya sama Musa itu. Karena Musa mendapatkan mukjizat kembali. Tetapi karena kesombongan Fir'aun, dia tidak merasakan kesombongannya. Ya, dia malah berlagak sombong atau angkuh. Malah Fir'aun mengatai Nabi Musa kalau Musa itu adalah tukang sihir ya. Tidak boleh seperti itu ya anak soleh dan solehah ya. Tidak boleh seperti Fir'aun yang menganggap kalau dirinya itu adalah Tuhan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat lain kepada Nabi Musa. Ada 5. Yang pertama adalah azab topan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengirim topan ke Mesir. Akhirnya Fir'aun menyuruh Nabi Musa berdoa kepada Allah. Lalu Fir'aun berkata, "Wahai Musa, berdoalah agar azab ini hilang. Nanti kami akan beriman kepadamu dan melepaskan Bani Israel." Lalu Musa alaihissalam pun berdoa kepada Allah, maka hilanglah azab topan yang dahsyat itu. Tapi Fir'aun pun mengingkari ucapannya, jadi dia hanya bohong berkata seperti itu. Fir'aun tetap saja kafir. Ya. Lalu yang kedua, azab belalang. Azab belalang karena dustanya Fir'aun, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan lagi azab berupa belalang. Jadi dalam sekejap belalang itu merusak buah-buahan dan pohon. Lalu Musa juga berkata, "Wahai Musa, berdoalah agar azab ini hilang. Kami akan beriman dan membebaskan Bani Israel," pinta Fir'aun lagi. Akhirnya Musa alaihissalam pun berdoa lagi kepada Allah dan Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa sehingga azab belalang hilang. Tetapi Fir'aun tetap dengan kekafirannya dan golongan Fir'aun pun tidak berubah. Lalu yang ketiga, azab kutu. Kutu datang banyak sekali. Dia memakan tanaman, makanan, dan menyusup ke tempat tidur. Jadi orang-orang kafir Mesir menjadi terganggu. Dia merasa tidak nyaman dan juga menjadi gatal ya kalau kutu ya. Akhirnya Fir'aun berkata lagi kepada Musa, "Wahai Musa, berdoalah agar azab ini hilang. Aku dan orang-orang Mesir benar-benar akan beriman. Bani Israel juga akan kubebaskan." Akhirnya Musa pun berdoa dan Allah juga mengabulkannya sehingga azab kutu pun hilang. Azab keempat berupa katak. Katak itu menyebar, mengganggu orang-orang kafir, masuk ke rumah mereka, mengganggu ya. Akhirnya Fir'aun pun berkata lagi, "Wahai Musa, berdoalah agar azab ini hilang. Sungguh kami akan beriman dan melepas Bani Israel." Sungguh Musa pun percaya. Tapi Fir'aun tetap dengan kekafirannya. Yang terakhir adalah azab darah. Jadi Allah itu mengubah sumber air minum orang-orang kafir menjadi darah. Jadi mereka tidak bisa minum. Dan Fir'aun pun berkata seperti sebelumnya. Dia juga bilang, "Wahai Musa, berdoalah agar azab ini hilang. Sungguh kami akan beriman dengan sebenarnya dan akan melepas Bani Israel."
Musa berdoa, Allah melenyapkan azabnya. Allah langsung menghilangkan azab darahnya. Sungguh, Fir'aun itu termasuk orang-orang yang sombong. Jadi di hatinya tidak ada sedikit pun keimanan. Ucapannya semua adalah mainan. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan agar Musa alaihissalam membawa Bani Israel pergi. Jadi Bani Israel itu hanya sekelompok kecil golongan. Ya, akhirnya Firaun berangkat bersama para pengawalnya dengan menunggangi kuda. Lalu melihat jarak mereka yang dekat, Bani Israel menjadi takut. Ya, kenapa takut? Karena dikejar oleh Firaun dan para pengawalnya. Dia takut sekali ya lewat di laut itu. Akhirnya pada saat seperti itu Bani Israel dan Nabi Musa ketakutan dikejar oleh Firaun. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa alaihissalam, "Musa, pukul laut itu dengan tongkatmu," kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke tepi air. Mukjizat pun terjadi. Air lautnya terbelah. Ya, air lautnya terbagi dua sehingga membentuk daratan yang bisa dilalui. Akhirnya di tengah laut itu ada jalan karena terbelah menjadi dua. Akhirnya Musa alaihissalam memerintahkan Bani Israel untuk mengikutnya menyeberang. Ya. Lalu dengan itu akhirnya Firaun dan para pengawalnya, "Ayo susul mereka," kata Firaun. Akhirnya Allah pun berkata kepada Musa, "Pukullah laut dengan tongkatmu." Akhirnya Musa setelah sampai di ujung lautan, dia pukul kembali lautnya dengan menggunakan tongkatnya. Akhirnya air laut yang terbelah itu kembali mengalir, kembali menyatu sehingga Firaun dan tentaranya sangat takut. Mereka mencoba menyelamatkan diri tapi tidak ada yang bisa melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ditelan air laut dan juga tenggelam. Ya, akhirnya Firaun dan para pengawalnya tenggelam di laut. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena kalau Allah sudah ada kemauan, Dia mengeluarkan azab yang 5 tadi yang sudah Ibu ceritakan, 5 azab diceritakan, tapi Firaun tetap berbohong. Akhirnya langsung Musa alaihissalam diberi mukjizat, tongkatnya bisa membelah lautan. Ya, apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Jadi kalau misalkan kita diperintah atau dikasih tahu oleh umi dan abinya, kita tidak boleh apa? Tidak boleh berbohong ya, karena perbuatan berbohong itu dosa ya. Jangan jadi seperti Firaun yang kerjaannya bohong dan mengaku kalau dirinya itu sebagai Tuhan. Ya, sebenarnya Tuhan itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Firaun hanyalah manusia biasa ya, anak soleh dan solehah. Sekian ya cerita tarikh Nabi Musa dari Bu Pinkan. Ceritanya sudah selesai sekarang ya. Iya, yuk. Sekarang Bu Pinkan akhiri dulu ya dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.